Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Di pembelajaran hari ini kita sekarang mulai pembelajaran baru ya anak-anakku, karena kalian sekarang sudah mulai naik kelas 2. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak semuanya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, lupa. Bapak juga belum perkenalan nih. Sekarang kan beda lagi wali kelasnya. Nah, perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Iwa Katiwa Nugraha. Di pembelajaran hari ini, hari pertama belajar, Bapak akan memperkenalkan beberapa pembelajaran. Salah satunya yaitu dari tema 1 pembelajaran 1, nanti yang akan dijelaskan oleh beberapa kakak-kakak kalian ya. Simak baik-baik ya anak-anakku. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Wafa Nurul Husna. Kali ini kakak akan mengajarkan kalian mengenai pendidikan kewarganegaraan. Simak baik-baik ya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, di sini ada gambar. Coba adik-adik perhatikan ya. Nah, di sini ada 4 gambar yang menunjukkan hidup rukun. Yang pertama, ada Edo hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama yang menunjukkan hidup rukun di rumah. Yang kedua, ada Edo dan Udin saat bermain bersama yang menunjukkan hidup rukun dengan teman bermain. Nah, yang ketiga, ada Edo dan Udin saling berbagi makanan yang menunjukkan hidup rukun di sekolah. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada gambar orang yang sedang bergotong royong di masyarakat yang menunjukkan hidup rukun di masyarakat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan ya adik-adik. Adik-adik bisa jawab ya. Kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertama, apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Iya, tentu kita harus rukun ya. Kita harus rukun dengan kakak, adik, atau saudara kita. Yang kedua ada, apakah kamu rukun dengan temanmu? Ya, tentu juga ya, kita harus rukun dengan teman kita. Nah, yang ketiga, ada pertanyaannya seperti ini. Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Iya, kita harus menjaga kerukunan dimanapun kita berada. Misalnya, kita sedang di rumah, di saat bermain, terus di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada subtema 1 yang berjudul hidup rukun di rumah. Nah, adik-adik kita baca bareng-bareng ya. Oke, langsung saja ya. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan ya adik-adik. Adik-adik kita bisa jawab bareng-bareng ya. Nah, soal yang pertama. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Ya, kita bisa melakukan seperti saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, baik yang tua maupun yang muda. Terus kita bisa memaklumi dan menghormati perbedaan pendapat yang ada. Terus kita bisa saling tolong-menolong, menghormati yang tua dan menghargai yang muda. Terus kita mentaati dan menjalankan aturan keluarga dan lain-lain. Oke, di sini ada soal berikutnya ya. Nih, ada pertanyaan seperti ini.
Kerukunan di rumahku selalu terjaga. Bila aku, ayo coba kita jawab bareng-bareng ya. Nah, kerukunan di rumahku selalu terjaga. Bila aku, iya, meminta tolong dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Nah, terus ada soal yang selanjutnya sama juga ya. Yang ini yang ngasih pertanyaan laki-laki, yang tadi perempuan. Oke. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku, iya bisa, bila aku meminta maaf jika berbuat salah dan berjanji tidak mengulanginya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Oke adik-adik, segitu dulu ya dari kakak. Terima kasih sudah menyimak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak. Simak baik-baik ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Angga Arya Pratama. Kali ini kakak akan mengajarkan kalian mengenai bahasa Indonesia. Disimak ya. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, Kak Angga punya cerita nih buat kalian. Disimak ya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan juga Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan Udin mendapatkan mainan. Karena itu, Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin juga tidak saling berebut ketika mendapatkan oleh-oleh. Karena itulah, ayah dan ibu merasa bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan juga Udin. Nah, apakah dalam cerita tadi ada kata yang tidak kami ketahui? Dalam cerita tersebut terdapat kata buah tangan dan juga buah hati. Nah, dua kata tersebut merupakan bagian dari ungkapan. Ungkapan tersendiri merupakan gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Misalnya, kata buah tangan bukan berarti tangan yang berbuah, karena tangan tidak berbuah ya adik-adik. Melainkan, ungkapan buah tangan tersebut memiliki arti sebagai oleh-oleh. Nah, begitu juga dengan buah hati. Buah hati bukan berarti organ hati yang berbuah ya adik-adik. Melainkan buah hati ini memiliki arti sebagai anak atau anak kesayangan. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, kakak punya beberapa contoh kalimat nih. Contoh pertama, ibu membawakanku buah tangan setelah pulang dari pasar. Artinya, ibu membawakanku oleh-oleh setelah pulang dari pasar. Contoh kedua, Mia adalah buah hati dari Bapak Alok. Artinya, Mia adalah anak dari Bapak Alok. Lalu, untuk menambah wawasan adik-adik terhadap ungkapan, simak tabel berikut ini ya. Nah, di sini ada percakapan antara ayah, Udin, dan Mutiara. Kamu diminta untuk mengisi percakapan tersebut. Nah, kita lihat. Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Mungkin Udin akan berkata, "Asik, ayah bawa oleh-oleh." Dan Mutiara mungkin akan menjawab, "Hore, terima kasih ayah." Nah, mungkin jawaban dari kalian akan berbeda-beda ya. Nah, boleh silakan kalian coba isi sendiri ya. Nah, bagaimana? Apakah ada yang belum kalian pahami? Semoga sudah ya. Nah, kali ini ada teman kakak yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Atira. Nah sekarang insya Allah kita akan belajar mengenai bagaimana caranya berhitung. Nah, ayo kita mulai. Tapi sebelum itu adik-adik, kita akan bermain peran terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya. Nah, kita bermain peran terlebih dahulu ya.
Nah, jadi sebelum berhitung, adik-adik memperagakan sebuah percakapan dengan teman yang berada di samping adik-adik atau dengan siapapun yang sedang berada di samping adik-adik. Nah, kemudian jangan lupa ungkapkan kalimatnya dengan jelas ya. Nah, ada Mutiara yang sedang menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, kemudian perhatikan susunan buku di dalam rak. Nah, buku-buku tersebut tersusun rapi. Kemudian, kira-kira berapa banyak ya buku di dalam rak tersebut? Nah, bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, saatnya sekarang kita belajar bagaimana caranya berhitung. Nah, jadi Udin dan Mutiara ini mengelompokkan buku-buku tersebut. Nah, tiap kelompok ini berisi dari 10 buku. Kita hitung ya, ada berapa kelompok? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5 kelompok buku ya. Nah, 5 kelompok buku ini masing-masing terdiri dari 10 buku. Nah, berarti kira-kira jumlahnya ada berapa ya? 50, betul adik-adik. Jumlahnya ini ada 50. Nah, kemudian kita hitung ya, yang di sampingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah buku. Nah, jadi 50 ditambah 7 berapa adik-adik? 57, pintar. Nah, jadi semua buku ini berjumlah 57. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian masih dengan jumlah yang sama nih adik-adik. Jadi, ada sekelompok buku yang baru. Nah, satu kelompok bukunya ini masih terdiri dari 10 buku. Nah, tetapi sekarang jumlah kelompoknya yang berbeda. Kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 kelompok adik-adik sekarang bukunya. Nah, itu berarti 7 kelompok buku ini yang terdiri dari 10 buku, isinya semua adalah berapa? 70 buku. Pintar. Nah, kemudian jangan lupa nih, kita hitung yang di sebelahnya ada berapa. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 nih, sama seperti di bagian sebelumnya. Oke, kita tambahkan ya. 70 ditambah 7, berapa? 77, pintar. Berarti buku yang berada di sana, jumlahnya ini berapa? 77. Ayo, kita selanjutnya ke cara berhitung yang lain. Nah, sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Nah, buku-buku dalam rak ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Oh, ternyata ini kelompok baru adik-adik. Nah, jumlah tiap kelompoknya ini masih sama, yaitu 10 buah buku di dalam satu kelompok. Nah, tetapi sekarang jumlah kelompoknya itu sudah bertambah. Yuk, kita hitung jumlah kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10 kelompok buku sekarang. Nah, yang berisi dari 10 buah buku. Oleh karena itu jumlahnya berapa? 10. 10. Ya, betul. 100 buku. Nah, jadi jumlahnya adik-adik, kelompok yang kedua ini adalah 100 buku. Nah, terima kasih adik-adik atas perhatiannya ya. Semoga yang Kak Tira jelaskan tadi bisa dimengerti dan bermanfaat. Semangat belajar ya. Ayo, Kak Tira pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Rahmi Maryam. Kali ini kakak akan membahas salah satu bangun ruang, yaitu kubus. Mari simak video selanjutnya ya. Kita amati gambar berikut ini yuk.
Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi, kalau kubusnya ada 1, berarti dianggap satu kubus satuan. Dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan jika ada 10, maka bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, kubus ratusan ini bisa digambarkan seperti ini adik-adik. Maka kubus ini digambarkan sebagai kubus yang berjumlah 100. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kubus di samping ini ada berapa ya? Ada berapa satuan di situ? Kita hitung yuk adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ada berapakah kubus yang ada di samping? Ya, betul, pintar sekali adik-adik. Ada 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Kalau kubus yang ini ada berapa ya adik-adik? Nah, kita ingat lagi ya. Kubus satu deretnya ini ada 10. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika satu kelompok deretan ada 10 kubus, maka jika ada 2 kelompok, jumlahnya 20 kubus. Sekarang gambar yang ini, coba perhatikan. Ada berapa kubus ya? Nah, ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1, berarti jumlahnya 100 kubus. Kalau ada 2, isinya berapa ya? Ya, betul. Kalau ada 2, jumlah kubusnya yaitu 200. Kita latihan dulu yuk, agar adik-adik bisa memahami. Jadi, kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya ada 100. Lalu, di sini ada 3 kubus puluhan, maka nilainya 30. Di sini ada 8 kubus satuan, maka nilainya yaitu 8. Jika digabungkan, banyaknya kubus ada 138. Maka penulisannya seperti ini, 138. Tetapi cara membacanya 138. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar untuk menghitung jumlah kubus. Nah, sebelumnya perhatikan gambar berikut ya teman-teman. Coba hitung ada berapa jumlah kubus ratusan teman-teman. Nah, jika sudah, sekarang hitung jumlah kubus puluhan. Jika sudah, sekarang hitung jumlah kubus satuan. Jika sudah, maka tentukan berapa banyak kubus yang ada pada gambar di atas. Nah, diingat lagi ya teman-teman, bahwa setiap barisan kubus yang ada pada gambar itu terdapat 10 kubus. Coba perhatikan gambar kubus ratusan.
Nah, di situ jumlah kubusnya ada 10. Berarti jumlah kubus ratusan itu ada, ya betul, 100 teman-teman. Sekarang coba hitung jumlah kubus puluhan. Ingat teman-teman, satu baris kubus itu memiliki 10 kubus. Nah, sekarang kita hitung ada berapa baris kubus puluhan. Kita hitung ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti jumlah kubus puluhan ada 7, yaitu, ya betul teman-teman, ada 70. Nah, sekarang jumlah kubus satuannya ada berapa teman-teman? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul teman-teman, jumlah kubus satuannya ada 8. Nah, sekarang berapa sih banyak kubus yang ada? Ya betul sekali teman-teman, yaitu ada 178. Coba gimana sih cara baca yang benar teman-teman? Betul sekali teman-teman, cara tanda baca yang betul adalah 178 teman-teman. Ingat, 178 teman-teman, bukan 178. Lanjut ya teman-teman ke soal yang selanjutnya. Perhatikan baik-baik lagi teman-teman jumlah kubusnya ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Coba teman-teman lihat, ada berapa sih jumlah kubus ratusannya? Ingat, satu jumlah kubus ratusan memiliki isi kubus sebanyak 100 buah. Udah teman-teman? Ya, setelah sudah, kita lihat berapa jumlah kubus puluhannya teman-teman. Betul, dan kita lanjut teman-teman. Coba ada berapa jumlah kubus satuannya teman-teman. Ya, sekarang kita lihat jawabannya teman-teman. Coba jumlah gambar kubus ratusannya itu ada berapa teman-teman? Ya betul sekali teman-teman, ada 200. Karena ada 2 gambar kubus ratusan teman-teman. Coba lihat kubus puluhannya teman-teman. Hitung ada berapa jumlah kubus puluhannya teman-teman. Ya betul sekali teman-teman, ada 70. Nah, sekarang kita lihat jumlah kubus satuannya teman-teman. Ya betul sekali, ada 7 buah. Nah, sekarang berapa sih banyak kubus yang ada? Coba lihat lagi teman-teman, ada berapa? Nah, betul sekali teman-teman, ada 277 kubus. Coba siapa di sini yang menyebutkan 277? Tentunya salah teman-teman. Dan jawabannya yang benar jika tanda bacanya yaitu 277. Ingat teman-teman, 277. Sekian dulu ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi teman-teman. Dadah. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Diah Sukmawati. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berlatih bernyanyi. Ayo berlatih. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, buku pengetahuan, dan ada juga buku nyanyian. Nah, dalam buku nyanyian Mutiara terdapat lagu Ramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Lagunya
Kakak nyanyikan ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulah, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, adik-adik, coba nanti kalian berlatih untuk menyanyikannya ya. Oke, adik-adik. Lagu peramah dan sopan ini ada yang dinyanyikan dengan nada yang pendek, ada juga yang dinyanyikan dengan nada yang panjang. Nah, sekarang kita akan mencari tahu mana saja yang dinyanyikan dengan nada pendek dan mana saja yang dinyanyikan dengan nada yang panjang. Untuk mempelajari tentang panjang pendeknya nada lagu, kita lihat di sini ya. Nah, kita akan memberikan tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek, sedangkan untuk yang dinyanyikan panjang, kita akan memberi tanda garis. Nah, Kak Dia di sini punya syairnya. Kita lihat syair yang pertama ya. Bukannya congkak. Coba. Bukannya itu dinyanyikan pendek karena ada tanda titik. Congkak. Tandanya garis panjang. Berarti nadanya panjang. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, bukannya dinyanyikan dengan nada yang pendek. Tandanya yaitu titik. Sombong. Tandanya garis. Dinyanyikannya panjang. Syair yang selanjutnya, yang disayangi, yang disayangi. Nah, tandanya yang titik, berarti dinyanyikannya pendek dan cepat. Yang itu dinyanyikannya panjang, berarti tandanya garis. Handai dan tahu, ini dinyanyikannya cepat, tandanya titik, berarti nadanya pendek. Lan, tandanya garis, berarti nadanya panjang. Betul. Yang disayang handai dan taulat, hanya anak, hanya anak. Nadanya apa ya? Coba kita lihat. Hanya cepat. Berarti nadanya pendek. Nak yang apa ya? Betul, nadanya panjang. Tak pernah nadanya pendek. Betul, ditandai dengan titik. Ho, nadanya panjang. Rajin bekerja. Apa kira-kira? Rajin itu dinyanyikannya cepat, berarti nadanya pendek. Betul. Itu dinyanyikannya dengan nada yang panjang. Betul. Pendek, tandanya titik. Betul. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Coba apa kira-kira ini syair terakhir? Peramah dan dinyanyikannya cepat,
berarti nadanya pendek. Betul. Pan, beramah dan sopan. Ya, pannya nadanya panjang. Betul. Nah, adik-adik, kalian sudah bisa kan membedakan cara menyanyikan lagu dengan nada yang pendek maupun dengan nada yang panjang dengan cara memberikan tanda-tanda yang tadi. Coba nanti kalian latihan lagunya ya.